Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget. Balik lagi kali ini sama gua Bre dan gue Rido Dir. Nah, video kali ini bakal berbeda dari video-video kami sebelumnya nih. Iya Dir, sekarang kita mau bahas starter pack-nya anak IT developer. Nah iya, karena IT juga ada korelasinya dengan dunia gadget. Nah mungkin Sobat Mata Hobi dan Gadget pengen tahu buat tips and trick jadi IT developer seperti apa nih ya kan? Ya, dan kebetulan nih Dok, di tim kita ini kan juga ada seorang IT developer ya. Kenapa enggak kita langsung tanya-tanya aja? Ya, buat berbagi informasi juga ya kan? Kalau gitu langsung aja kita panggilin orangnya. Ya, sip Bro. Hai bro. Oke, sini. Nah ini dia nih. Ini orangnya. Cuk. Ya bro. Alhamdulillah. Vaksin udah. Belum sih. Aduh, gimana sih, itu wajib. Buat Sobat Mata Hobi dan Gadget, jangan yang belum vaksin jangan lupa vaksin 2 kali. Ya, sesuai anjuran pemerintah. Betul. Sebelumnya kenalin diri dulu, nama lu siapa? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama gua Yusuf Alfi, Sup Alfi. suka dipanggil gue Ucup, dan follow Instagram gue Di bawah. di bawah ini. Udah promosi aja. Ngeri lu asli. Udah yang ini. Oke. Nah, lu di sini berkecimpung di dunia IT kan ya, Cup ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu lu udah berapa lama sih, Cup, jadi IT, Cup? Sebenarnya selain itu juga gua kuliah kan. Oh, lu masih kuliah? Iya, gua Oke. masih kuliah. Dan gua sadar-sadarnya belajar di IT development itu dimulai di semester 6. Semester 6. Enggak, Cup, gua pengen tanya nih, sebenarnya sih ada perbedaan apa sih? Gua kan sering denger nih di loker-loker tuh ada IT development atau IT programming. Nah, itu tuh bedanya kayak gimana sih? Mungkin Sobat Mata Hobi juga ada yang pengen tahu. Sesotonya gue nih ya, Nah. ini sesotonya gue aja ya. Gue jelasin dulu, IT development itu lebih Pengembangan. Iya, pengembangan website, mobile ya kan. Nah, sedangkan IT programming itu kan banyak ya. Oh iya, benar. Dari Kayak program apa? robotik Nah. ya kan, mobil apps dan web apps. Pokoknya lebih Nah, universal lah ya. Itu lebih universal. Nah, lu di sini sebagai IT Development. Di sini gua pengembang website aja sementara. Lanjut nih, Cuk. Nah, syarat utamanya nih buat jadi IT development tuh apa sih, Cuk? Ya, firstly lu tuh harus mengenal gimana cara internet itu bekerja, Oke. ya kan. Terus kedua ya tentuin nih ke diri lu sendiri, lu tuh mau fokus kemana, ke website atau ke web apps gitu. Oh, web apps. Mobile app. Mobile maksudnya, apps. ya. Oh, gitu. Nah, oke, itu tadi sedikit tentang dunia IT. Nah, Cup, gue pengen tahu nih gadget-gadget apa sih yang menunjang lu buat bekerja sehari-hari sebagai IT developer? Ya, kayak starter pack lu dah. Ya, salah satunya sih laptop ya, penting itu ya. Penting, ya. Kedua, headset. Headset. 3 ya HP gitu buat pribadi ya kan. Keempat ya itu yang penting untuk menunjang inspirasi ya itu kopi. Kopi. Kopi apa yang Kapal api. Lu tau gak sih kata kopi apa? Brand dong, pakai brand dong. Kopi apa? Gak tau dong. Ketika otak perlu inspirasi. Wah, betul. Bener gak? Tapi bener kan? Lu ngerasa kan? Iya. Kalau gua enggak, kalau gua nggak ngopi gua asam lambung soalnya bahaya. Lu emang lu ngopi, Bre? Enggak, gua enggak. Enggak kan? Lu kan pasti bawa dong peralatan Iya. lu dong. Iya. Gua lihat peralatan lu aja deh gimana. Oke. Coba Tolong dibawa. Wih, Oh. narasumber kita nih. Nah, ini ini Oke. laptop lu nih, Cuk. Iya, laptop. Headsetnya lu jabarin. Ini Ini headsetnya nih. Smartphone-nya ya. Ini ada logo, kalian tahu lah. Laptop ini. Nah, ini laptop lu laptop apa nih, Cuk? Ini ya laptop Asus dengan iCore Core i5. ya Core i5 ya RAM 4 menurut gue sih udah cukup gitu untuk menunjang kerja gue sebagai web apps aja gitu. Oke, berarti itu sebagai web apps ini cukup nih. cukup menurut gue Ini- udah cukup. Ini kalau boleh tahu nih kisaran harganya harga berapa nih, Cuk? Ya sekitar 4.500.000 atau 5 juta. 4 juta, 4 juta setengah sampai 5 juta lah ya. Udah cukup. Nah, berarti budget segitu udah bisa tuh buat belajar sebagai IT developer. Betul. Asal lu mau. Ya. Dan Sebenarnya- harganya website. Nah, sebenarnya device apapun kalau lu nya mau, ibaratnya bisa dipaksain terus lah juga. Betul. Jangan yang mau yang tinggi-tinggi terus. Nggak perlu yang tinggi asal ada niat di situ ada Ini. jalan.
Ini habis ngopi. Ini nih. Oke. Nah, terus handphone lu handphone apa, Cuk? Ini iPhone X. Wih. Ini dari apa namanya pemberian dari seseorang. Wih, gila. Dan gue nggak bisa sebutin. Asik. Nih agak sedikit nyamping nih, Cuk. Kenapa lu pakainya ini Windows, handphonenya Mac. pakai iOS? Ya awal sih HP gue Android ya. Awalnya Android. Ya karena disuruh ganti dan ini pemberian ya udah gue pakai gitu. Tapi untuk menghormati aja Ya. pemberian. Tapi ini pemberian lu minta jenis spesifiknya atau enggak? Oh enggak, ini biar kembaran aja gitu, biar Oh, kapelan. tadinya berarti Couple. dari seseorang Iya, ya. betul. Oh, biar couple buat itu. Nah, ini headset nih, coba lihat nih headsetnya. Headset ini kayaknya hybrid nih. Coba kita kamera. Jelasin dong. Jelasin dulu. Ini beda lupa lagi Bentar dulu. Itu headset buat apa nih? Buat Buat musik kan? bukan maksud gua buat si handphone apa langsung di sini buat di laptop. di laptop. Kalau Karena handphone di kan iOS beda. 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 Iya, lu Beda. nggak Ini ngerti custom ya. apa gimana nih? Ini custom karena YouTube-nya copot gitu ya. Ya udah gua pakai custom aja punya Susah, Samsung. anak IT, suka ngoprek. Iya, gua custom aja pakai DIY. Samsung. Suka ngoprek. DIY. Nah, tadi kan itu udah bahas nih dari apa Gadget-gadgetnya. gadget-gadgetnya. Nah, sekarang agak lebih mendalam ke masalah teknisnya nih. Oke. Program apa, Cup, yang lu kuasain, Cup? Nah, yaitu pertama HTML, HTML, kedua CSS, CSS, ketiga bahasa programannya itu PHP nah, dan JavaScript. Oke. Nah, itu dari keempat itu, Cup, yang pertama kali lu bisa dan menurut lu, nih lu kalau mau belajar ini dulu. Oh, kalau gue sih gini, itu lebih tahu tujuannya dulu. Gue nih pengennya ke web apps, udah gue akan pelajari pertama itu front end dulu, baru back end. Nah, front end itu hanya 3, jadi HTML, CSS, dan Sama JavaScript. tiga itu. Dan untuk back end itu kita harus menguasai bahasa server-side, yaitu salah satunya PHP dan database manajemen sistem, contohnya MySQL, Oh. salah satunya. Kalau lu kan sekarang jadi IT development nih, Cup. Kan banyak juga tuh di luar sana yang sebagai freelance. Freelance ya, jadi kayak kerja per project gitu kan, bikinin website gini. Nah, itu lu ngerjain juga nggak kayak gituan? Misalnya gini deh, gue punya usaha nih, gue mau bikin website, gue bayar ke lu nih, Cup, gue bikin website dong. Nih, lu kudu narifin berapa? Tergantung nih, misalkan sekiranya UMKM dan itu baru startup. Oh, lu ngeliat juga nih si kliennya Ya, nih UMKM atau udah gede, udah gede gitu. Oke. Baru di situ Bisa lu kasih harga. Nah, beda harganya gitu. Bukan berdasarkan kesulitan, bukan. Ya tergantung kesulitan juga, kompleks enggaknya gitu. Oh, berarti tapi lu lihat dulu nih si segmennya dia, Nah, segmen itu dia itu UMKM apa? atau apa Ya. gitu. Ya untuk saran aja kalau untuk apa sih namanya microsite gitu. Microsite ya. Ya itu paling di bawah 1 jutaan gitu, 1 jutaan. Tapi kalau untuk web apps itu kan apa web berbasis aplikasi ya, itu udah lumayan kompleks kan dan membutuhkan database juga gitu. Oh, ya pokoknya lebih rumit lah ya. Nah, itu lebih rumit dan itu ya bisa di atas 5 jutaan gitu. Berarti lumayan. tuh. Lumayan. Barusan ngopi lu kenceng. Ngopi mulu. Oke, kurang lebih lah seperti itulah. Infonya ada yang mau tanyain. Ya kalau yang dijabarin Ucup sih udah kelihatan jelas ya, maksudnya sistem kerjanya tuh sebagai IT developer emang lu mesti tegas sama klien kan, Ya. dan strukturnya mesti jelas. Pokoknya dari yang Ucup udah jelasin nih, kira-kira Sobat Material Gadget udah ada bayangan lah kalau misalnya mau belajar jadi IT development tuh kayak gimana. Buat lebih teknis detail lagi ya mungkin bisa lihat di YouTube banyak lah ya. Banyak yang lebih profesional di atas gue itu lebih banyak. Orang boleh lihat lu aja masih suka nyari lihat Di YouTube, ya kan? betul. Masih suka lihat tutorial. Iya. Bener gitu tuh banyak tutorial coba ya. Asal lu niat Nah. dan bekerja keras. Berani ngulik. Betul. Oh iya, starter pack-nya juga dari gadgetnya nggak terlalu mahal lah, masih bisa masuk ke kantong pelajar lah ya. Pelajar sampai ya masih mahasiswa yang mau nyari freelancing juga sebenarnya masih bisa sih. Nah itu dia Sobat Motobi dan Gadget, pembahasan kita dengan Ucup mengenai starter pack anak IT developer. Nah, thank you berat nih Cuk buat informasi Oke. yang udah dikasih Thank you ya kan. Sama-sama. Mohon Nah, maaf terus. bila kata-kata yang kurang jelas Oh, atau siap. kekurangannya. Nah, buat Sobat Motobi dan Gadget yang ngerasa sebagai developer juga
Kira-kira gadget apa aja yang mesti ada lagi ditambahin di starter pack? Bisa komen di bawah. Nah, sekian aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget. Syarat dasarnya tuh buat ngejadiin seperti buat jadi IT developer tuh apa? Misalnya kalau gue graphic designer, gue coba harus bisa belajar Photoshop. Dasarnya harus bisa Photoshop tuh. Nah, kalau IT development tuh apa? Ya Lagi nggak maklum belum makan gitu. Soalnya belum. ini anak pas. Nggak